tindakan-tindakan yang secara yang menyerang fisik sejauh ini nggak ada ya. Tapi kalau di sosial media yang secara verbal, wah nggak usah ditanya itu. Setiap ada video atau konten-konten yang ada nama Yahudinya, itu komentarnya luar biasa sekali itu. Mungkin karena saya sering membaca itu ya. Dan saya juga pengguna sosial media dan kebanyakan orang-orang yang komentar itu kan cuma hanya sekedar komentar. Komentar yang kadang saya pikir cuma iseng gitu. Jadi ya kebanyakan nggak saya tanggapi sih. Kecuali kalau misalnya udah membahas atau menyangkut hal-hal yang sensitif seperti Perang Dunia Kedua, tragedi Holocaust, itu yang kadang bikin saya tuh kembali mempertanyakan apa yang saya lakukan. Saya seperti ini bisa bermanfaat nggak sih buat orang-orang ini? Kalau memang pada dasarnya mereka sudah benci gitu. Saya mau ngomong Yahudi begini, Yahudi begitu juga kayak saya sampai percuma deh kayaknya ngomong sama orang-orang ini gitu kan. Cuma ya pada akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang baik lagi, bertemu dengan orang-orang yang punya toleransi tinggi segala macam. Jadinya ya akhirnya saya udah deh lanjut aja untuk tetap menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Jadi ya lebih cenderung cuek. Saya sepakat dengan Mas Ezra tadi gitu. Bagaimana sebetulnya kita ngeresponnya itu dengan ya kepala dingin dan akhlak mulia gitu, yang kita bisa tunjukin ke lainnya gitu. Karena kalau misalnya kita juga membalasnya dengan kekerasan, bukankah itu juga semakin membuktikan asumsi yang salah dari pihak yang lainnya gitu. Justru dengan membalasnya dengan baik, dengan akhlak yang mulia, itu sama dengan membuktikan bahwa asumsi mereka tidak betul. Kalau pengalaman saya waktu mengalami Islamofobia itu, akhirnya saya juga disadarkan dengan kelompok-kelompok atau orang-orang di sekitar saya gitu. Kayak mereka datang ke saya kayak bilang, jangan khawatir atas kejadian ini. Ketahui kalau misalnya yang itu hanya kelompok-kelompok tertentu yang mungkin jumlahnya sangat sedikit, bahwa kami di sekitar kamu ini justru yang mayoritas dan siap menghargai apapun kamu sebagai muslim di sini gitu. Dan itu yang akhirnya ini pengalaman yang benar-benar pengen saya sebarluaskan pengalaman ini ke Indonesia gitu. Akhirnya yang bisa melawan narasi-narasi negatif yang ada di sini gitu. Nah, kalau dari pendeta bagaimana? Kayaknya kalau pendeta seru nih. Iya, di Indonesia. Kalau Yahudi kan sedikit ya, sedikit jadi nggak kelihatan. Bunuh diri nih makanya, boleh. Dulu ya, seru. Kalau secara pribadi untuk saya tidak ada serangan-serangan yang spesifik. Secara institusi, ya ada kejadian-kejadian di dalam organisasi kami, juga di dalam afiliasi gereja-gereja kami gitu ya, di mana susahnya bisa beribadah, mengalami kebebasan beribadah. Apalagi kalau udah hubungannya dengan tempat ibadah. Untuk beribadah aja sulit, apalagi melakukan pembangunan rumah ibadah. Nah itu tadi makanya saya katakan akibat Kristen fobia ini coba kita lihat dasarnya gara-gara apa gitu. Karena kurangnya komunikasi kita gitu ya. Contoh, kenapa orang Kristen fobia takut, istilahnya bukan hanya Kristen fobia, gereja fobia gitu ya. Kalau ada gereja di satu tempat, karena ada pemikiran kalau ada isu terbesar dari Kristen fobia adalah akibat kecurigaan kristenisasi. Dengan adanya gereja di satu tempat, mereka pikir seperti berikut, bahwa ini ada gereja di satu tempat, padahal umatnya nggak begitu banyak. Nanti umatnya dari mana semua? Pasti dari orang-orang sekitar sini, pasti ada niat, ada rencana kristenisasi. Pemikirannya seperti itu, jadi udah takut duluan, menentang dulu, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita teliti lagi, di dalam kekristenan itu ada budaya namanya ecclesiastical member. Jadi kalau orang Muslim kan setahu saya ya, dia bisa beribadah di masjid manapun. Tetapi orang Kristen itu agak berbeda budayanya.
Dia kalau kita beribadah di satu tempat, kita jadi member di tempat itu, kita jadi anggota keluarga di tempat itu. Contoh kalau ada saya dari dulu gereja di misalnya ya ada orang yang gereja di HKBP, salah satu gereja organisasi Kristen sinode terbesar ya di Indonesia. Lalu dari kecil sekarang dia pindah ke Jakarta. Dari kecil dia jadi keluarga dari HKBP, kemudian begitu di Jakarta di wilayahnya dia tentu akan mencari gereja yang sama sebagai keluarga ecclesiastical membernya dia gitu. Jadi itu sebabnya dibangun gereja di satu tempat bukan hanya untuk orang-orang di sekitar situ, tetapi mungkin bagi orang lain yang mungkin agak jauh. Karena saya akan lebih memilih gereja yang agak jauh tetapi memiliki kedekatan secara rohani, keluarga, menjadi keluarga rohani saya, istilahnya saya membernya di situ dibanding gereja yang sudah ada di wilayah saya. So budaya-budaya itu yang mungkin menyebabkan kecurigaan gitu ya. Kamu ibadah di sana aja, kenapa harus jauh-jauh ke sini gitu ya? Kan udah ada di sana, udah di sini dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang perlu disikapi dengan baik, perlu yang namanya komunikasi. Dan bagaimana menyikapinya, saya rasa kita selalu diajarkan untuk mengasihi. Ada firman Tuhan yang berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah gitu ya. Jadi ya kita biasanya ya cari perdamaian, kalau memang belum disetujui kita akan mundur dan coba berdiskusi dengan orang-orang setempat sampai terjalin komunikasi yang baik gitu ya. Ada trust gitu. Saya rasa bagaimana cara membangun inklusivitas gitu ya, sehingga kita bisa bangun toleransi. Saya suka fenomena beberapa waktu yang lalu saya ngelihat ada pasangan ganda bulu tangkis Indonesia. Ya. Benar ya? Namanya Muhammad Ahsan dan Hendrawan kalau nggak salah ya, Muhammad Ahsan dan Hendrawan. Oke, satu Islam, satu Kristen. Tapi mereka berjuang bersama sampai akhirnya mereka mengharumkan nama bangsa lewat bulu tangkis. Kenapa mereka bisa berjuang bersama? Padahal mereka itu berbeda. Dan bedanya saya rasa ya beberapa artikel saya rasa bukan karena dangkalnya agamanya mereka. Mereka orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bapak Muhammad Ahsan juga dia dikatakan telah hijrah gitu istilahnya ya. Sungguh-sungguh di dalam imannya. Tetapi mereka bisa berjuang bersama dan mengharumkan nama bangsa. Kalau saya rasa yang menjadi highlightnya adalah bukan mereka tidak memfokuskan pada perbedaan, tetapi kepada tujuan yang sama. Tujuan mereka adalah kemenangan. Musuhnya juga musuh bersama. Mereka tidak saling bermusuhan satu sama lain. Di saat kita pasangan ganda, kemenangan yang satu adalah kemenangan yang lain, kekalahan yang satu adalah kekalahan yang lain. Yang kita perangi adalah yang di seberang net. Demikian juga kita, kalau menurut saya, di saat kita bisa menemukan tujuan yang sama di dalam beragama ini. Jadi kita pasti tujuan apa? Sama kedamaian, menciptakan kedamaian, kemakmuran bagi Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya. Dengan tujuan yang sama, saya rasa kita akan berjuang, memiliki perjuangan yang sama. Kemenangan yang satu, kemenangan yang lain. Dan kita memiliki musuh yang sama. Musuh yang sama adalah pemecah belah, ada kemiskinan, ada korupsi gitu ya. Ada banyak problematik negara ini yang bisa kita perangi bersama gitu ya. Nah, tetapi kita memang harus ngejaga itu, ngejaga toleransi. Karena saya nggak setuju juga yang istilahnya pluralisme. Ya semua agama sama aja lah, ya enggak lah, campurin semuanya. Saya lebih suka analogi kayak rumah. Rumah dengan banyak kamar. Indonesia seperti rumah dengan banyak kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, kamar Yahudi, kamar yang lain. Jangan salah kamar. Gak usah masuk dan ngerusak kamar orang. Tapi sekali-sekali keluarlah dan nongkrong di ruang tamu. Di ruang tamu kita keluarkan semuanya pengetahuan kita, keindahan kita tanpa menjelekkan yang lain. Karena kita satu rumah. Kita letakkan di atas meja dan betapa indahnya kalau kita bisa bersama-sama seperti itu.
Itu gambaran saya sih mengenai toleransi kita. Kurang lebih saya sepakat banget sama Pendeta Tommy gitu. Bagaimana sebetulnya yang penting untuk dilakukan kita adalah membangun jembatan dialog bersama gitu. Jangan sampai kayak kita akhirnya terlalu kayak mendukung identitas kita sendiri dan akhirnya melihat identitas lain tidak relevan gitu. Tapi justru untuk kemaslahatan bersama, dialog itu penting. Kita perlu membuka dialog antar perbedaan ini, yang seharusnya memang sebetulnya perbedaan ini kan adalah kekayaan Indonesia kan, yang harus kita rawat bersama gitu. Jadi dialog inilah yang kemudian kita bisa kemas bagaimana sebetulnya agar lebih interesting untuk orang untuk ikut gitu. Misalnya saja saya kebetulan pernah terlibat dalam sebuah program namanya Convey Indonesia. Itu membuat ruang-ruang dialog dengan cara yang lebih inovatif. Salah satunya adalah bungkusannya mungkin interreligious dialog. Kita berbicara tentang perdamaian, tapi melalui board game. Jadi melalui sebuah permainan ini, kemudian pesertanya bisa belajar untuk menghargai perbedaan yang ada, dan dalam permainan kalau misalnya satu kalah maka semua kalah. Jadi yang dibangun dari permainan ini adalah bagaimana sebetulnya kerjasama antar orang-orang ini sehingga mereka bisa menang bersama gitu. Mereka punya satu tujuan bersama. Setuju banget dengan Pendeta Tommy, kemaslahatan bersama itulah yang harusnya menjadi prioritas gitu ya, apa yang harusnya kita lihat ke depannya gitu. Mas Ezra, silakan. Sama. Ini saya cuma nambahin aja ya. Memang dialog itu memang sangat penting. Cuma ada satu yang mungkin untuk memulai dialog itu yang harus kita perjuangkan. Yang pertama, memang itu butuh kesadaran, butuh self awareness bahwa kita tuh punya tujuan yang sama gitu. Kadang kan orang tidak punya kesadaran terhadap dirinya sendiri sebagai manusia, sehingga dia tidak bisa memancarkan ulas asih kepada sesamanya. Dan itu yang buat saya pribadi paling penting, kesadaran terhadap dirinya sebagai manusia. Dirinya sebagai manusia yang ketika dia menyadari bahwa dia manusia yang memiliki emosi, memiliki value, di saat yang sama dia juga bisa memberikan nilai yang sama kepada orang lain yang berbeda. Jadi ya itu yang paling penting, kesadaran terlebih dahulu sih. Karena kalau tadi Pak Pendeta bilang kita harus punya tujuan yang sama. Nah, untuk memiliki tujuan yang sama itu kan harus ada prosesnya. Ada kadang orang ada yang nggak tahu bahkan tujuannya apa gitu kan. Nah, itu kita harus memunculkan itu ya dengan cara dialog, dengan cara belajar dan menyadari bahwa kita diciptakan itu memang berbeda-beda. Kalau di Islam kan itu sunatullah ya, sudah dari sananya berbeda-beda, dan itu yang membuat interaksi itu memiliki nilai. Ya, jadi kalau buat saya pribadi, kita harus membantu orang-orang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu perdamaian. Ya, pandangannya mesti luas. Kalau saya boleh tambahkan, itu saya selalu berpendapat bahwa kita ini punya dua mata gitu. Mata yang pertama bahwa saya pribadi, saya sebagai seorang Christian. Yang mata yang kedua, saya sebagai creature, saya sebagai makhluk manusia, sebagai manusia. Jadi nggak boleh cupet istilahnya, identitas saya hanya agama saya. Padahal saya juga saya Indonesia, saya manusia gitu ya. Dan ada setiap identitas tersebut memiliki kewajiban yang perlu kita penuhi. Sebagai Kristen saya punya kewajiban dalam kekristenan. Sebagai Indonesia saya punya kewajiban berwarga negara. Sebagai manusia. Saya punya kewajiban membela kemanusiaan istilahnya gitu ya. Keren. Kalau kutipan ayat Alkitab favorit saya itu Matius 5 ayat 44. Saat itu Yesus lagi mengajar di bukit dan dia berkata seperti berikut. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang gak benar.
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu aja, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam hanya kepada saudara-saudaramu saja, apa yang lebihmu dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan berbuat demikian juga? Jadi di sini kita diminta bukan hanya untuk mengasihi atau sayang atau berinteraksi hanya dengan orang yang sama dengan kita, tetapi orang yang berbeda, bahkan musuh kita. Bukan hanya sekedar berhubungan, bahkan kita diminta untuk mengasihi dan mendoakan. Saya rasa itu yang membuat saya bisa meneladani Kristus di atas kayu salib. Orang yang menyalibkan dia, Yesus masih sempat di akhir hidupnya dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. So saya rasa teladan ini bisa kami ambil untuk bisa di saat ada orang yang menganiaya atau memusuhi, kami bisa mengampuni, memaafkan dan menganggap itu karena ketidaktahuan mereka. Iya, kalau misalnya kaitannya dengan bagaimana kita juga bertoleransi antar sesama, ada satu ayat yang menurut saya ini favorit gitu, yaitu Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, hai manusia semua, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian semua saling mengenal. Nah, menurut saya ini adalah ayat yang menggambarkan bagaimana seharusnya manusia itu bertoleransi secara aktif. Karena kita tuh dari Adam dan Hawa kan. Tadi kalau misalnya di ayatnya dari seorang laki-laki dan perempuan. Itu banyak tafsir menjelaskan kalau ini referensinya adalah Adam dan Hawa. Dan akhirnya tumbuh manusia itu akhirnya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan kenapa sih sebetulnya diciptakan kayak gitu? Agar supaya kita saling mengenal. Kenapa sebetulnya saling mengenal itu penting? Karena dengan mengenallah kita kemudian punya teman, dan kalau sudah punya teman, kita bisa membangun kemaslahatan bersama, dan kita juga bisa saling menghormati atas sesama. Itu yang menurut saya ini adalah salah satu ayat favorit dari Quran. Nah, dari Mas Ezra. Saya singkat aja ya sebenarnya. Jadi di dalam Talmud Bavli, Syabat 31a itu ada seorang rabi besar bernama Hillel. Mungkin di Perjanjian Baru kalau tidak salah sempat tersebut ya nama Shammai dan Hillel. Shammai ini suatu hari didatangi oleh seorang Romawi yang berniat ingin menjadi penganut agama Yahudi. Tapi orang Romawi ini memberikan satu syarat, tolong ajarkan saya keseluruhan Taurat dalam kondisi saya berdiri dengan satu kaki. Yang dimaksud adalah secara singkat gitu. Lalu Hillel hanya menjawab, apa yang tidak ingin kamu rasakan terhadap dirimu, maka jangan lakukan kepada orang lain. Itulah keseluruhan Taurat, sisanya aja penjelasan. Jadi sebagaimana kita tidak ingin dihakimi, sebagaimana kita tidak ingin dicaci atau dipinggirkan, maka kita juga jangan melakukan itu kepada orang lain. Golden rule. Kesan-kesan saya hari ini sebuah acara atau sebuah kesempatan yang sangat luar biasa buat saya, bisa ketemu dengan orang-orang baru, dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Pak Pendeta, ini Pak Ustadz apa Pak dosen? Dosen aja kayaknya Ustadz. Saya mendapatkan pencerahan-pencerahan baru, dan sebagaimana dikatakan oleh Rabbi Musa bin Maimun bahwa seseorang itu harus menerima semua kebenaran dari manapun sumbernya. Jadi ya ini salah satu pengamalan saya terhadap perkataan Rabbi Musa itu, bahwa saya bisa belajar kebenaran dari Pak Pendeta, dari Pak dosen. Karena kebenaran itu kan universal ya, tidak menyangkut dengan agama tertentu. Kalau kita berbicara tentang kebenaran agama itu kan lebih ke masalah perspektif masing-masing ya. Tapi kalau kebenaran yang mutlak itu ya universal. Dan ya sehari ini sangat banyak sekali belajar dari dua tokoh ini. Terima kasih banyak. Acara hari ini saya senang banget dan semakin meyakinkan saya bahwa dialog dan perjumpaan adalah kunci penting perdamaian. Karena ia dapat meruntuhkan tembok prasangka atas perbedaan. Dan saya yakin Islam dan mungkin agama yang lainnya juga
itu sama-sama membuktikan bahwa kita bisa sama-sama walau beda-beda gitu. Dan kedepannya hayu mari kita menghargai dan hayu berkolaborasi. Saya juga pengalaman hari ini membuat saya semakin percaya, semakin optimis bahwa perdamaian Indonesia bisa terwujud ya. Karena saya percaya bahwa Islam itu cinta damai, Kristen juga cinta damai, Yahudi juga cinta damai, tetapi seringkali pada prakteknya demi menciptakan kedamaian pada kelompok kita, kita mengorbankan kedamaiannya kelompok lain. Dan saya rasa itu yang membuat perlu senantiasa berdialog, membuka diri kepada pengetahuan-pengetahuan baru, kepada pengalaman-pengalaman kebersamaan yang baru, sehingga kita bisa maju bersama ya. Saya rasa itu ya, kita perjuangkan kedamaian ya buat Indonesia ya. Oh iya, Pak Dosen. terima kasih Thank Pak you. Pendeta Pak Tommy. Pendeta, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih Mas Yusra.